Waduh, klien baru minta invoice lengkap sama bukti pemotongan PPh 21 segala. Ribet banget ya jadi freelancer zaman sekarang. Ya kemarin aku juga dimintain NPWP sama brand yang endorse aku. Kira pajak tuh bukan orang kantoran doang. Ternyata buat yang kerjanya bukan pegawai kayak kita, masih dikenai pemotongan pajak ya. Emang kita sebagai freelancer dan content creator juga tetap harus bayar pajak ya? Kok dipotong? Nah, kalian penasaran nggak sih? Kenapa pekerjaan bagi pegawai tetap diberlakukan pemotongan PPh 21? Padahal gajian diterima juga nggak tentu, tapi masih dipotong PPh 21 juga. Menurut PP tahun 2023, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan usaha lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ini seringkali disalahpahami. Justru, freelance dan content creator masuk dalam kategori bukan pegawai sehingga dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Tapi kan kita nggak punya gaji bulanan. Bahkan besaran gaji yang kita terima pun juga nggak nentu. Atau bakalan tetap dikenain pemotongan PPh pasal 21? Betul, berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf D, dijelaskan bahwa penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 bisa dikenakan untuk pegawai tidak tetap, baik berupa upah mingguan, upah harian, upah satuan, bahkan upah yang diterima setiap bulannya. Jadi, walaupun penghasilan yang kalian terima setiap bulannya tidak menentu, tetap dikenakan PPh pasal 21. Oh begitu ya. Tapi untuk besaran tarif yang akan dikenakan, besarannya berapa sih? Dan bagaimana cara penghitungannya? Untuk tarifnya sendiri, kita bisa lihat di PMK nomor 194 tahun 2023. Secara umum dijelaskan, tarif pemotongan PPh pasal 21 terdiri dari tarif efektif dan tarif yang berdasar pada pasal 17 ayat 1 huruf A. Di sini dijelaskan tarifnya itu mulai dari 50 juta sampai 500 juta. Namun, kita juga perlu melihat nih dari dasar hukum yang lain, yaitu pasal 12 ayat 3. Di sini dijelaskan bahwa profesi yang masuk dalam kategori bukan pegawai tetap dikenakan 50% dari penghasilan bruto yang diterima setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf E. Terus, kalau aku suka dapetin beauty products buat diri gitu, itu juga bakal dikurangi dari income yang bakal aku dapet. Padahal kan, aku udah gantiin brand-brand itu biar produknya lebih populer. Enggak kok, kalau seperti itu sama aja seperti imbalan dari perusahaan yang diberikan kepada kamu. Dan produk yang diberikan itu namanya nafkah atau kenikmatan. Tapi kita perlu lihat nih, pajak pengenaan atas natura. Karena endorse ini dilakukan kepada orang pribadi, jadi masuk dalam konflik PPh pasal 21. Oh, sebagai freelancer baru, aku baru sadar sekarang dan jadi ngerti bahwa segala jenis yang berhubungan dengan pekerjaan, kegiatan, dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, maka tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima berdasarkan dari jenis pekerjaannya, tanpa memandang upah yang diterima baik secara harian, mingguan, satuan, golongan, ataupun yang diterima penuh secara bulanan. Kalau begitu, artinya kita harus punya bukti pemotongannya ya, kayak pemotongan PPh 21. Iya, betul banget ya. Jadi bukti pemotongan itu penting banget buat menyusun SPT tahunan. Jadi kalau kamu freelancer atau pegawai lepas, pastikan kamu meminta bukti potong dari pemberi penghasilan. Terus, kalau misalnya kita nggak dikasih bukti potong gimana? Kita masih bisa lapor pajak sendiri nggak? Bisa banget Moni, tapi kamu perlu menghitung sendiri besaran pajak yang seharusnya kamu bayar dan lapor di IBUI. Karena di Indonesia itu menganut sistem satu sistem. Jadi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan kewajibannya sendiri. Berarti meskipun cuma freelance, kita tetap wajib tertib soal pajak ya? Soalnya kalau dari awal kita udah rapi, nanti di akhir tahun kita nggak perlu panik lagi. Aku baru tahu deh, ternyata banyak yang harus diperhatikan ya. Mulai dari penghasilan bruto, tarif efektif, hingga natura yang mana bisa dijadikan objek dan juga pengenaan pajaknya sendiri. Pantesan, akhir-akhir ini aku sering banget dimintain NPWP sama brand-brand yang endorse aku. Ternyata sistem pajak kita makin detail ya, bahkan buat freelancer kayak kita. Dan perlu tahu juga hak kita sebagai wajib pajak. Kalau dirasa pemotongan itu terlalu besar, berarti kita bisa langsung konsultasiin ke KPP terdekat ya? Betul banget ya Julia. Jadi jangan ragu bertanya ke petugas pajak terdekat atau langsung cek ke situs resmi DJP karena sekarang disediakan secara semua. Tinggal akses belajar. Yang penting jangan sampai ketinggalan informasi dan transaksi karena telat atau SPT. Wah,
Artinya, semua bentuk penghasilan, baik uang, barang, atau jasa, kalau ada hubungannya sama suatu pekerjaan, maka tetap ada kewajiban membayar pajaknya loh. Artinya, kita sebagai warga negara, membayar pajak merupakan hal yang wajib bukan? Iya, dan sebagai generasi yang aktif di dunia digital, penting banget buat kita untuk membayar pajak. Jangan sampai kita sibuk berkarya, tapi lupa untuk berkontribusi. Walaupun kadang penghasilan yang kita terima cukup besar, tapi jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara ya teman-teman. Setuju, sebagai freelancer dan konten kreator bukan berarti kita bebas aturan pajak. Justru kita harus jadi contoh sebagai wajib pajak yang taat dan sadar. Betul banget, karena ketika kita bayar pajak, kita bukan cuma taat aturan, tapi kita juga berkontribusi kepada negara dalam hal infrastruktur, pendidikan, bahkan layanan kesehatan. Semua butuh pajak. Ingat, pajak itu kontribusi untuk negara. Kreatif boleh, lupa pajak jangan. Kami bekerja lepas